karakter, ya. Dan karena itu diperlukan pemahaman dan pengamalan nilai-nilai agama yang lebih intens, ya. Kemudian pendidikan agama itu sangat penting sekali, ya, untuk memberikan perkuatan kepada setiap orang. Saya dalam berbagai kesempatan mengatakan bahwa pendidikan agama atau pengajaran agama itu menjadi penting, bahkan dia itu adalah wajib yang utama. Kita tahu di agama kita diajarkan dua jenis wajib. Pertama adalah wajib utama, ya kan, wajib fardu ain. Nah, fardu ain dan kemudian ada fardu kifayah. Begitu juga di dalam hal kita kehidupan sehari-hari dalam hal belajar. Belajar agama itu sifatnya adalah fardu ain. Kan kita tidak bisa misalnya menyuruh orang lain belajar sholat gitu terus untuk kita, kan enggak. Kita juga tidak bisa menyuruh orang lain belajar puasa terus atau dia yang berpuasa terus prakteknya di kita, kan nggak bisa juga. Jadi artinya kita sendiri yang harus belajar itu agama. Kita harus memahami sendiri itu agama. Jadi sebuah kewajiban bagi siapapun itu untuk belajar agama dengan baik gitu. Itu sifatnya adalah fardu ain. Nah, belajar ilmu pengetahuan yang lain itu sifatnya adalah fardu kifayah. Tidak semua orang mau jadi dokter, tidak semua orang jadi ahli olahraga, tidak semua orang menjadi ahli seni, tidak semua orang menjadi ahli matematika. Kalau di sebuah kerumunan, satu kelompok ada 20 orang, kemudian 20 orang itu salah satunya sudah sekolah dokter misalnya, maka 19 yang lainnya itu sudah tanggallah kewajibannya untuk belajar dokter. Katakanlah secara ekstrim seperti itu. Kalau ada satu masyarakat misalnya tiba-tiba cuma ada 1 juta penduduk di situ, ya kan, dan tapi tidak ada satu orang pun yang belajar bagaimana menjadi dokter, bagaimana untuk mengobati orang sakit di antara mereka, maka 1 juta orang itu ya fardu kifayahnya tidak tanggal gitu. Nah, sebagaimana juga kita kadang-kadang cuma memahami fardu kifayah itu hanya karena misalnya mensolatkan jenazah, mengkafani, ya kan. Saya kira dalam praktek kehidupan sehari-hari dalam hal belajar itulah yang penting. Masjid kampus dan persemaian intelektual muslim saya kira itu penting, ya. Dan kita masih ingat, saya juga dulu di masjid kampus di Salman, kami belajar banyak mengenai dakwah bilhal, dan saya kira itu sesuatu yang yang harus secara kontinu dan konsisten dilakukan, dan bahkan harus memberikan satu penyegaran pemahaman agama yang lebih baik gitu, ya. Karena basisnya di kampus di mana ilmu pengetahuan itu sangat dekat. Beberapa waktu yang lalu, dua minggu lalu kalau saya tidak salah, 2 Jumat yang lalu, saya memberikan khutbah di Masjid Salman di TB itu mengenai karena waktunya yang terbatas tentu saya tidak bisa mengupas secara intens mengenai berpikir dan berzikir. Dan berpikir dan berzikir itu sebuah perintah yang sepadan gitu, sebaris gitu, yang ditarik napasnya itu sekaligus gitu. Jadi kita tentu berpikir, ya, bertanya. Kalau kita lihat peristiwa Nabi Ibrahim itu kan berpikir, bertanya, di mana Allah, bagaimana ini semua kejadian, peristiwa dan seterusnya. Kalau pakai bahasa sekarang, bagaimana itu black hole, bagaimana
apa yang ditemukan oleh Stephen Hawking. Itu sebuah pertanyaan besar, keinginan tahuan yang tinggi, dan itu akan mengantarkan kita kepada zikir, mengingat kita kepada Allah, mendekatkan kita kepada Allah. Kualitas pemahaman agama seperti ini yang menurut saya penting dan diteladani oleh masjid-masjid kampus. Jadi menebarkan keramah tamahan agama, ya kan, Islam yang rahmatan lil alamin, ya, itu ke masyarakat sedemikian rupa. Ini saya kira peranan yang paling penting bagi masjid-masjid di kampus. Jadi intelijensianya kuat, ya kan, kemudian memberikan perkuatan kalau misalnya mereka hadir di birokrasi pemerintahan, ya kan, atau mereka hadir di dalam memperkuat kesejahteraan ekonomi masyarakat, sosial, dan tapi basicnya yang itu. Dan ini juga bisa mencegah, ya, efek negatif dari globalisasi. Jadi disrupsi teknologi kita bisa atasi, karena itu hal yang biasa saja. Kemajuan teknologi itu bukan sesuatu yang terus mengakibatkan kita menjadi menjadi puritan di dalam beragama, sama sekali tidak. Jadi itu justru kita tertantang terus, ya, untuk memahami agama ini secara intens. Dalam berbagai kesempatan saya juga mengatakan itu ada determinan minimum dan determinan maksimum, ya. Perintah kita untuk belajar dan memahami jagat raya, alam, bahkan kehidupan kita sendiri, untuk mendekatkan diri kita kepada Sang Khalik, pencipta. Mulai dari perintah, ya, membaca, ya, Iqra itu sebenarnya belajarlah. Membaca itu kan reading, bayangkan. Di PISA itu mereka menggunakan kata readings, math and science untuk yang dihitung, membandingkan seseorang murid dengan murid yang lain adalah di readings. Dan itu perintah readings itu membaca dalam pengertian yang luas, ya kan, itu diperintahkan kepada Rasulullah Muhammad SAW pada waktu itu ketika ayat pertama kali turun. Tetapi kita juga jangan kemudian berpikir kita kan sudah bisa melakukan cloning, ya kan. Dengan demikian saya bisa mengcloning Suharto, membuat cloning ini. Nah, itu kan kita sudah akan berhadapan dengan sesuatu apa yang disebut dengan roh. Itu yang saya sebut dengan determinan maksimum. Dan itu ada ayatnya, ya, itu auzubillahi minasyaitonir rajim wa yasalunaka 'anil ruh qul ruh min amri rabb. Jadi itu satu peristiwa ketika sahabat sedang berkumpul dengan Rasulullah, kemudian ada malaikat Jibril yang bertanya dan menjawab sendiri, gitu kan. Jadi bertanya tapi dia menjawab sendiri, dan itulah adalah sebuah ajaran. Jadi apabila mereka bertanya kepadamu, Muhammad, yasalunaka anir ruh, mengenai ruh, kulir, katakanlah ruh itu min amri rabbi, bahwa ruh itu urusan Allah, ya kan? Tetapi ayat ini itu menyambung dengan bama utitu minal ilmi ila qalila, dan tidak kuberikan ilmu pengetahuan kepada manusia itu melainkan sedikit. Jadi sebenarnya meskipun kita belajar apapun, itu semakin kita ahli, semakin kita tidak tahu lagi bidang yang lain.